Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para ummahat dan akhwat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa'ala dalam majelis ilmu yang berbarokah, taman dari taman-taman surga dunia, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Lebih-lebih tema yang akan kita bahas adalah bekal persiapan kita menyambut tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa kita semuanya sekarang di bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? 11 mah. 11 bulan Februari. Kalau Sya'bannya 12, ya. Karena awal Sya'ban hari Jumat. Artinya dalam beberapa hari lagi, ya, kita akan memasuki menyongsong bulan suci Ramadan. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, agar kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Kita saja kalau punya acara, bahkan acara ya nggak terlalu gede, itu saja butuh untuk dipersiapkan. Apalagi kalau acara besar, apalagi tamu tersebut tamu yang istimewa, pasti persiapannya akan lebih besar. Ya, oleh karenanya sangat penting sekali pada kesempatan kali ini kita menuntut ilmu, ngaji bersama dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita, memotivasi diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tema yang akan kita bahas adalah ibadah wanita muslimah di bulan mulia, yaitu di bulan Ramadan. Insyaallah ta'ala kita akan bahas dalam 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah keberkahan bulan suci Ramadan. Yang kedua, tips-tips mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, ibadah-ibadah mulia wanita di bulan Ramadan. Ini yang insyaallah ta'ala akan kita bahas. Adapun pembahasan yang pertama yaitu keberkahan bulan Ramadan, yakni keistimewaan, keutamaan, ya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, para akhwat dan ummahat, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat utama, bulan yang penuh dengan keberkahan,
Makanya Nabi SAW mengatakan, tatkala memberi kabar gembira datangnya bulan suci Ramadan, laqad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Barokah artinya kebaikan-kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ya, keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak sekali. Kita sebutkan diantaranya ya dengan tujuan untuk memotivasi kita agar kita memuliakan, agar kita mengagungkan bulan Ramadan, dan agar kita mengoptimalkan momentum bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, maka ini menunjukkan apa? Keistimewaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ya untuk Al-Quran itu yang terbaik, semuanya yang terbaik. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik. Allah turunkan Al-Quran lewat perantara Jibril, malaikat yang terbaik. Ya, Allah turunkan pada bulan Ramadan, bulan yang terbaik. Allah turunkan malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik. Allah turunkan kepada umat Islam, umat yang terbaik. Allah turunkan ya bulan Ramadan, ya, Allah turunkan Al-Quran di Mekah, kota yang terbaik. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah yang terbaik. Demikian juga ketika Allah SWT memilihkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Ini keutamaan, keistimewaan. Yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu para setan yang durjana. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para setan yang durjana. Ya, tujuannya apa? Sebagai motivasi bagi para hamba agar mereka berlomba-lomba beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan. Karena surga itu punya pintu-pintu. Nah, dibuka di bulan Ramadan untuk memotivasi kepada kita agar kita berlomba-lomba berlari menuju surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Begitu juga neraka-neraka. Ya, neraka itu memiliki pintu. Nah, pintu-pintu neraka ditutup
agar para hamba di bulan Ramadan bisa meninggalkan dosa-dosa dan maksiat yang mengantarkan mereka menuju neraka. Dan para setan dibelenggu, bukan nggak bisa ganggu, tetap setan itu bisa ganggu, tapi godaan dan gangguan setan tidak sedahsyat di bulan-bulan yang lainnya, ya. Karena dibelenggu bukan berarti nggak bisa ganggu. Dia tetap bisa ganggu, tapi gangguannya tidak sedahsyat di bulan-bulan yang lain. Ketika Nabi mengabarkan setan itu dibelenggu, dirantai, ya, maka ini kesempatan bagi kita agar kita bisa apa? Ya, semangat beribadah di bulan Ramadan dan semangat meninggalkan larangan-larangan maksiat dan dosa di bulan Ramadan. Semua itu menunjukkan apa? Keistimewaan, kemuliaan, ya, bulan Ramadan. Yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan juga bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan ampunan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan ampunan-ampunannya, sehingga mengampuni hamba-hambanya yang banyak berlumuran dengan dosa. Makanya banyak amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, pahalanya apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, seperti puasa, kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga, ya, sabda Nabi SAW tentang salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan, yakni salat tarawih, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya, siapa yang diampuni dosanya oleh Allah di bulan Ramadan, dialah orang yang sukses di bulan Ramadan. Dan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah di bulan Ramadan, dialah orang yang merugi, orang yang celaka di bulan Ramadan. Kata Nabi, raghima anfu rajulin adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyia-nyiakannya, karena dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bagi dia bulan Ramadan tak ubahnya seperti bulan-bulan yang lainnya, hanya diisi dengan main-main, ya, dengan malas-malesan, dan diisi dengan dosa, maksiat, kelalaian. Nah, ini orang yang rugi di bulan Ramadan karena dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara keutamaan bulan Ramadan dan keberkahan bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Ini malam yang spesial, malam yang istimewa, yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat khusus tentang malam Lailatul Qadar ini. Surat apa? Al-Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah ya, luar biasa. Ada satu malam di mana orang yang beribadah pada malam tersebut, dia akan mendapatkan pahala seperti ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja belum tentu nyampe 80 tahun. Karena umur umat Muhammad rata-rata berapa? 60-70. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku itu rata-rata 60-70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang yang lebih daripada itu, yakni lebih dari 60-70. Rata-rata 60-70. Nah, ini ada satu malam yang pahalanya, siapa yang beribadah pada malam tersebut, pahalanya seperti ibadah ya selama 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Dan itu hanya ada di bulan apa? Ramadan saja. Maka ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Yang ke ya berapa sekarang? 10 ya? Kelima. Ya, ngetes. Ya, yang kelima di antara keistimewaan dan keberkahan bulan Ramadan adalah ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhikfin. Qala Allah ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana adzi bihi. Kata Nabi SAW, semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya minimal 10 hingga 700 kali lipat. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, berarti ini hadis qudsi, kecuali puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maksudnya, semua amalan yang lain itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi kalau puasa Ramadan bisa lebih dari 700 tanpa batas. Ya, tanpa batas. Makanya kata para ulama ada 3 amalan yang pahalanya itu tanpa batas. 1, puasa Ramadan. 2, puasa sabar. Yang ketiga, memaafkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dibalas, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala tanpa batas. Kenapa orang puasa itu pahalanya tanpa batas? Karena dia orang yang sabar. Karena sabar itu ada berapa macam? Ada 3. 1, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Orang yang puasa sabar menjalankan perintah Allah. Dia puasa karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Dia sabar, ya, nggak makan, nggak minum. Padahal hawa nafsunya pengen makan. Karena orang itu godaan beratnya adalah apa? Makan, minum ya. Makanya diet sering gagal. Ya. Karena tergoda apa? Somai. Ya. Batagor.
Nah, intinya maksudnya apa? Puasa itu adalah sabar, sabar meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian, cobaan. Orang yang puasa itu kan apa? Sabar, dia lapar, dia haus, tapi dia sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Nah, itu 5 keistimewaan dan keberkahan bulan Ramadan. Ya, ini perlu kita tahu dan perlu kita ingat supaya apa? Supaya kita memuliakan bulan Ramadan. Karena kalau kita tahu bahwa bulan Ramadan itu istimewa, kita akan memuliakannya. Dan kita akan bersemangat mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi kalau kita nggak tahu keistimewaan bulan Ramadan, akhirnya apa? Acuh tak acuh, cuek, nggak peduli, ya. Akhirnya tetap males-malesan ibadah di bulan Ramadan. Anak kecil nggak tahu berharganya emas, mungkin kita kasih emas, dibuang sama dia, dibuat mainan sama dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau emas itu berharga. Ya. Begitu juga orang yang tidak tahu keistimewaan bulan Ramadan, mungkin dia akan cuek dan tidak mengagungkan bulan Ramadan. Baik. Ini pembahasan yang pertama, yaitu tentang keberkahan bulan Ramadan. Yang kedua, ya, bekal atau tips menyambut bulan Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong bulan suci Ramadan yang sebentar lagi apa? Datang. Ya, nggak terasa loh. Kurang lebih 2 pekan lagi akan kehadiran tamu istimewa berupa bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan menyambutnya? Apa dengan mempersiapkan menu makanan yang banyak, nyetok jajan sebanyak-banyaknya, ya, dan lain sebagainya. Nanti sudah di planning sejak sekarang. Nih nanti hari pertama masaknya ini nih, ya, sehingga sejak sekarang sudah apa? Belanja, ya, buku menu makanan, ya. Nanti pas buka puasa menunya ini, nanti sahur menunya ini, jajannya ini. Apa itu yang perlu kita persiapkan? Ya, yang paling penting untuk kita persiapkan adalah pertama, satu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini penting. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosa-dosa itu adalah beban yang memberatkan langkah kaki kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlari menujunya. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita larinya sambil mikul beban, ya berat, gak bisa lari. Ya, dan dosa-dosa itu adalah beban yang memberatkan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam nasrah laka sadrak
wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Dosanya Nabi itu dikit ya. Itu saja sudah memberatkan punggungnya Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan dosa-dosa kita? Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk bertaubat. Supaya apa? Supaya nanti pas bulan Ramadan kita diringankan oleh Allah untuk beribadah. Enteng beribadah, dimudahkan untuk beribadah. Sebab ya, kita ini sering berencana punya program nanti pas bulan Ramadan saya akan khatam Al-Quran insya Allah minimal ya 3 kali misalkan. Rencananya begitu, pengennya begitu, tapi seringkali rencana tinggal rencana. Ya, pengennya saya akan sholat tarawih terus nggak bakalan bolong, nggak taunya malah bolong terus. Atau semangatnya cuman di awal. Makanya lihat banyak masjid-masjid, ya, musola-musola. Kalau pekan pertama masih beludak, ya, masih rame pekan pertama. Pekan kedua sudah mulai banyak kemajuan, maju softnya, ya. Pekan ketiga tambah lagi, maju lagi. Pekan keempat udah ganti raminya, ya. Raminya udah pindah kemana? IKEA. Udah ke mall, pindahnya ke pasar, pindahnya ke toko, ya. Jadi kenapa kita seringkali gugur di tengah jalan? Kenapa kita seringkali ya futur? Hanya semangat di awal saja. Itu adalah gara-gara apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa itulah yang memberatkan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya persiapan yang paling utama ya memasuki bulan suci Ramadan adalah apa? Banyak-banyak bertaubat kepada Allah SWT, istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT atas segala dosa yang telah kita lakukan. Dan sebagai faedah, para ulama mengatakan bahwa taubat itu ada 4 syarat, 3 atau 4 syarat. Syarat yang pertama, menyesali perbuatannya. Jadi kalau kita pernah berbuat salah atau pernah terjatuh dalam dosa, kita harus ada apa? Penyesalan. Jangan sampai naudzubillah malah apa? Seneng, bangga dengan maksiat yang pernah kita lakukan. Itu harus nyesal, nangis, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, syarat yang kedua apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kita harus berjanji, harus bertekad bulat, berazam yang kuat untuk tidak mengulang kembali dosa yang pernah kita lakukan. Karena seorang mukmin tidak jatuh lubang 2 kali. Yang ketiga, mengiringinya dengan amal soleh. Karena amal soleh akan bisa menghapus apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. 3 syarat ini, jika dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun
jika dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka ada tambahan satu syarat lagi, yaitu minta dimaafkan, diselesaikan dengan baik, dihalalkan. Kalau dia pernah menghina, minta maaf. Kalau dia pernah mencuri, ya dikembalikan barang curiannya. Demikian. Itu kalau berkaitan dengan hak manusia. Berarti ada berapa syaratnya? Ada 4, ya, atau 3, tergantung kepada dosa yang kita lakukan. Baik, ini persiapan pertama yang perlu kita lakukan, yaitu banyak-banyak apa? Bertaubat, ya, banyak-banyak istighfar, minta ampun, karena kita ini banyak dosanya, ya, dan dosa-dosa itu yang akan bikin kita males beribadah, yang bikin kita berat dalam beribadah, ya. Tapi kalau kita istighfar, kalau kita bertaubat, maka Allah akan memberikan apa? Keringanan, kemudahan kepada kita untuk beribadah. Yang kedua, bekal yang kedua menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan doa. Doa, karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah hamba yang butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya, sedangkan kita adalah hamba yang lemah. Terus apa yang kita minta? Doa apa Ustadz terkait bulan Ramadan? Satu, yang perlu kita minta, kita berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sebab bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah sebuah nikmat dan anugerah, kesempatan yang sangat berharga, yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Betapa banyak saudara kita, teman kita, kerabat kita, tetangga kita, tahun lalu, ya, Ramadan bersama kita, tarawih bareng kita, hari raya bersama kita, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi nggak semua orang dikasih apa? Kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan kita pun nggak ada jaminan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya dulu ulama-ulama salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan lamanya supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah, bukan bulan Sya'ban ya, 6 bulan, jauh-jauh hari sudah minta kepada Allah SWT supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kedua, yang kita minta adalah apa? Minta supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk berlomba-lomba di bulan Ramadan. Kita minta kekuatan dan kemudahan. Sebab walaupun kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, nggak ada jaminan juga kita bisa beribadah secara optimal di bulan Ramadan. Buktinya banyak saudara-saudara kita, ya, diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, namun mereka menyanyiakannya. Masih banyak yang nggak puasa, masih banyak yang nggak sholat, ya, masih banyak yang bergelimang dengan dosa, maksiat, ya, masih males-malesan, ya, kerjaannya cuma tidur aja, nonton saja, masih banyak yang seperti itu. Makanya kita minta supaya kita diberi apa? Kemudahan, kekuatan untuk bisa beribadah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, ini doa yang sangat penting ya, dihafal. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Ini penting ini doa ini. Ya Allah, tolonglah aku, beri kekuatan kepada aku ya Allah, agar aku bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan agar aku bisa beribadah yang baik kepadamu. Yang ketiga, yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah apa? Kita minta supaya amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab walaupun kita sudah ketemu bulan Ramadan, walaupun kita sudah beribadah di bulan Ramadan, tetap nggak ada jaminan amal ibadah kita pasti diterima. Karena nggak semua amal ibadah itu diterima. Ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya. Makanya kita tidak boleh menjamin, memastikan amal ibadah kita itu pasti diterima. Tidak boleh. Seorang mukmin semangat beribadah, berlomba-lomba dalam ibadah. Tapi dia harus khawatir, takut juga kalau amal ibadahnya nggak diterima. Karena dia nggak bisa memastikan. Dahulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja selesai bangun Ka'bah, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Padahal itu Nabi Ibrahim nggak menjamin amal ibadahnya diterima. Bagaimana dengan kita? Makanya di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi, ini doa penting juga, ya. Nabi setiap hari berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini yang menjadi pembahasan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal ibadah yang diterima. Jadi kita minta supaya amal ibadah kita diterima. Baik. Berapa itu? Bekal yang berapa? 2. Sekarang yang ketiga. Bekal yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah bekal ilmu. Ya, kita mempelajari ilmu. Kita ngaji. Kita belajar, kita ikuti kajian-kajian, ya. Kita baca buku-buku yang berkaitan tentang Ramadan. Ya, kalau ada daurah-daurah, apalagi sekarang bisa online ya, tentang Ramadan, ya hendaknya bagi kita untuk semangat. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Jangan sampai kita bertahun-tahun beribadah di bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan bertahun-tahun lamanya, sejak kecil, tapi kita masih terjerumus di dalam kesalahan, kebid'ahan. Bertahun-tahun ikut Ramadan, tapi ya sampai sekarang masih kalau Ramadan nawaitu shauma ghadin. Ya, melafatkan apa? Niat, padahal nggak ada contohnya dari Nabi. Bertahun-tahun ya ikut Ramadan, bertemu dengan Ramadan, tapi masih meyakini bahwa akhir sahur adalah imsak. Ya, padahal akhir sahur itu adalah subuh, bukan imsak. Ya, bertahun-tahun Ramadan tapi masih meyakini nelan ludah itu nggak boleh. Ada sebagian orang ya, kalau pas puasa ya katanya nggak boleh apa? Nelan ludah, batalin puasa. Akhirnya dikit-dikit apa? Ya, dikit-dikit meludah. Yang repot pas sholat. Ya, padahal nggak ada dalilnya bahwa nelan ludah itu apa? Membatalkan, nggak ada.
nggak ada dalilnya. Ya, bisa jadi itu salah faham terhadap ucapan sebagian ulama. Para ulama tidak mengatakan batal. Ya, hanya bilang makruh. Itu pun bukan nelan ludah. Tapi yang dimakruhkan ulama itu dibenci oleh ulama. Makruh itu artinya boleh, cuma dibenci. Lebih baik ditinggalkan. Itu bukan nelan ludah. Tapi yang dimakruhkan ulama itu apa? Ngumpulkan ludah. Beda. Ngumpulkan itu gimana? Dikumpulin yang banyak dulu, baru kemudian ditelan, gelek. Nah, itu yang istilahnya yang dipermasalahkan sebagian ulama. Adapun menelan biasa, maka itu tidak ada ya para ulama yang mengatakan itu adalah batal, itu nggak ada. Intinya maksudnya adalah hendaknya bagi kita untuk apa? Membekali diri kita dengan ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena ibadah tidak diterima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, ikhlas. Ya, makanya dalam puasa kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas lillahi ta'ala. Harus ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Artinya kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya, karena kalau kita ibadah nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, percuma. Sia-sia, capek aja, tapi nggak ada faedahnya, Contoh, andaikan ada orang ingin merubah puasa, saya puasanya pengen ganti model baru deh. Akhirnya apa? Sahurnya sebelum maghrib, bukanya pas subuh. Ikhlas lillahi ta'ala. Kira-kira diterima apa tidak, akhwat? Tidak. Walaupun ikhlas. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Enak ya, tinggal tidur doang gitu. Ya, sahurnya sebelum maghrib, bukanya pas subuh. Enak, tinggal tidur. Tapi itu tidak ada faedahnya. Percuma. Ibaratnya seperti orang yang bepergian tapi mengisi kopernya dengan pasir dan kerikil. Hanya memberatkan tapi tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, yang perlu kita persiapkan juga adalah hendaknya bagi kita untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita. Sebelum masuk bulan Ramadan sudah latihan dulu, udah pemanasan dulu. Ya, ibaratkan kalau kita mau ikut perlombaan, pertandingan, ya berarti harus ada apa? Latihan. Dan Ramadan itu perlombaan. Berlomba-lomba apa? Meraih surga, meraih pahala. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bulan Ramadan ini perlombaan. Ya. Kalau kita misalkan mau ikut perlombaan nasional, apalagi kalau internasional, ya, tapi nggak mau latihan, nggak mau persiapan, ya sama saja apa? Merencanakan kegagalan dan kekalahan. Makanya lihat atlet-atlet itu kalau mau ikut pertandingan, ya, mereka apa?
latihannya luar biasa, disiplin, waktunya, makannya, diperhatikan betul. Nah, begitu juga kita. Sebelum masuk bulan Ramadan ini perlu apa? Latihan, pemanasan. Itulah kenapa Nabi SAW beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, beliau paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Sampai-sampai kata Aisyah, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu aktsara siyaman minhu illa fi Sya'ban. Saya tidak pernah mendapati Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Lebih dari di bulan Sya'ban itu, puasa sunnah yang paling sering itu di bulan Sya'ban saja. Ya, dan tentu Aisyah orang yang paling tahu tentang Nabi ya. Dia puasa atau tidak. Karena istrinya. Ya. Demikian juga yang perlu kita persiapkan apa? Baca Quran. Yang perlu kita persiapkan. Makanya bulan Sya'ban disebut oleh para ulama dulu dengan Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran. Bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan sampai ada sebagian ulama itu, kalau bulan Sya'ban sudah tutup tokonya. Udah nggak mau jualan. Supaya apa? Fokus baca Al-Quran. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Kita jangankan Sya'ban, Ramadan masih tetap buka. Orderan malah semakin banyak. Tapi setidaknya ini mengingatkan kepada kita agar kita apa? Melatih diri kita, pemanasan. Supaya nanti pas bulan Ramadan sudah terbiasa, nggak kaget. Ya, nah ini perlu. Karena kalau nggak dibiasakan berat nanti. Nggak pernah puasa, awal-awal langsung puasa, itu kaget. Ya, kaget. Makanya banyak orang yang nggak pakai latihan, sekekar apapun badannya, kalau dia baru pertama kali puasa, akhirnya apa? Ya lemes. Kerjanya cuman tidur doang. Kayak orang sekarat. Ya, walaupun badannya apa? Besar. Kalau disuruh nge-gym kuat, suruh lari berkilo-kilo kuat. Tapi suruh puasa belum tentu kuat. Lihat es teh udah langsung ngiler udah. Ya. Apalagi lihat apa? Sate. Ya, tambah goyang imannya. Makanya perlu untuk dilatih. Baca Quran juga demikian, kalau nggak dilatih berat. Belum satu lembar baca Al-Quran, ya ada WA. Udah, nggak jadi apa? Baca Quran akhirnya. Makanya semuanya perlu dilatih supaya nanti terbiasa. Baik. Yang ke-5 yang perlu kita siapkan sejak sekarang adalah hendaknya bagi kita untuk menjernihkan hati kita, membersihkan hati kita dari noda-noda, dari kotoran-kotoran. Jangan ada kedengkian di antara kita. Jangan ada permusuhan di antara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Supaya kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan apa? Tenang, nyaman, khusyuk dalam beribadah. Tapi kalau kita itu, mohon maaf, ya, masuk bulan Ramadan
tapi hati kita penuh dengan permusuhan, dendam, iri hati, akhirnya ibadahnya apa? Terganggu, terusik, nggak bisa nyaman, nggak bisa tenang. Ya, contoh misalkan, kalau kita mau sholat, sebelum sholat tengkar hebat sama suami, lempar-lemparan piring, bahkan mungkin lempar-lemparan LPG. Kira-kira habis tengkar tersebut terus sholat, kira-kira sholatnya bisa khusyuk apa enggak, Bu? Ya, jangan-jangan pas sujud yang terbayang piring yang terbang tadi ya. Ya. Itulah kenapa dulu Rasulullah SAW sebelum sholat beliau memberikan apa? Kecupan kepada istrinya. Salah satu hikmahnya supaya apa? Supaya sholatnya lebih tenang, lebih tenang. Begitu juga kita dalam beribadah, ya Ramadan. Usahakan tidak ada apa? Ya pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, sehingga masuk pada bulan Ramadan kita dalam keadaan apa? Tenang. Ya, jadi selesaikan masalah-masalah sebelum bulan Ramadan. Jangan nunggu Lebaran. Jangan nunggu apa? Lebaran. Biasanya orang nunggu Lebaran, tar aja lah Lebaran. Ya jangan. Umur kita nggak tahu nyampe Lebaran apa enggak. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk membersihkan hati kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada nisfu Sya'ban, tanggal 15. Lalu fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya illa li musyrikin aw musyahid, kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuhan. Orang yang berbuat syirik dan orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya. Makanya hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita apa? Membersihkan hati kita ya sebelum masuk bulan Ramadan. Kita baik sama Allah Subhanahu wa taala dan kita juga baik sama sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu salah satu prinsip dalam agama Islam yang mulia. Kemudian yang keenam yang perlu kita persiapkan juga ya, ini bekal penting, yaitu selalu ingat akhirat, selalu ingat mati. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadimil ladza. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Kematian. Kenapa kita dianjurkan untuk sering mengingat kematian? Karena seperti kata Ad-Daqqaq, beliau mengatakan, orang yang sering mengingat kematian maka dia akan mendapatkan 3 faedah. Faedah yang pertama, dia akan semangat beribadah. Dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwa bekalnya masih sedikit. Yang kedua, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda. Karena dia tidak tahu kapan kematian akan mendatanginya. Yang ketiga, dia tidak silau dengan dunia. Tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dia menjadi hamba yang bersyukur, dia menjadi hamba yang qanaah, karena dia sadar bahwa kesuksesan yang sebenarnya bukan di dunia, tapi di surga.
Nah, ini perlu selalu kita ingat, terutama ketika kita memasuki bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita selalu semangat dalam beribadah. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi kita tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya kita harus memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya. Khalid bin Mi'dan pernah mengatakan, jika Allah membukakan pintu kebaikan untukmu, maka segeralah kamu melakukannya. Karena kamu tidak pernah tahu kapan lagi pintu itu terbuka untukmu. Jadi kita nggak pernah tahu. Selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, jangan sia-siakan, jangan tunda-tunda. Karena bisa jadi kesempatan itu tidak datang 2 kali. Baik. Poin yang terakhir yaitu amal ibadah wanita di bulan Ramadan, di bulan mulia. Setelah kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan dan bekal-bekal penting ya agar kita sukses di bulan Ramadan, maka apa amal-amalan ibadah-ibadah yang perlu menjadi prioritas utama seorang wanita muslimah di bulan Ramadan? Perlu diketahui bahwa amal soleh dan ibadah di bulan Ramadan itu banyak. Karena definisi ibadah itu kan luas ya. Tidak terbatas pada 1-2 jenis saja, tidak. Definisi ibadah itu apa? Kata para ulama, ibadah itu artinya setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ibadah. Berarti luas. Kita ngaji ilmu agama seperti ini, ibadah apa tidak? Ibadah, karena ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika seorang istri taat sama suami, ibadah apa tidak? Ibadah, karena itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Tapi di bulan Ramadan ada amalan-amalan inti, prioritas yang harus menjadi fokus utama kita. Karena kalau kita melakukan semua amal ibadah itu kan berat ya. Kayaknya nggak mungkin kalau kita bisa melakukan semua jenis ibadah. Karena ibadah itu luas. Tapi setidaknya kita harus mengetahui amalan-amalan inti, prioritas. Ya, amalan-amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Supaya itu menjadi fokus kita. Kata para ulama, ada 5 amalan inti di bulan Ramadan. Ini mencakup pria dan mencakup wanita. Ya. Yang pertama yaitu puasa. Jelas. Puasa ini adalah amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Makanya orang bilang bulan puasa. Padahal sebenarnya bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa. Ada yang lain-lain juga. Tapi ini yang paling menonjol. Ya, puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari jima, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah baligh, berakal, dan tidak ada udzur. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini menunjukkan bahwa puasa itu hukumnya wajib. Dan tujuan inti dari ibadah puasa adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Bukan cuma sekedar nggak makan, nggak minum. Bukan cuma sekedar biar kita lapar dan haus. Tapi tujuannya adalah ya agar kita menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan puasa keutamaannya banyak sekali, ya sebagiannya tadi sudah kita sampaikan. Di antaranya pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Di antara keutamaannya juga, ya puasa adalah amalan yang menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Maka hendaknya bagi kita untuk semangat untuk berpuasa ini. Kita jalankan atas dasar iman, atas dasar ikhlas. Jangan sampai kita nggak puasa tanpa uzur. Ya, sangat disayangkan masih banyak saudara-saudara kita muslim, muslimah yang tidak berpuasa padahal tidak ada uzur. Maka ini dosa besar. Dosa besar. Masih banyak warung-warung buka setengah tutup. Ya, buka tapi kakinya masih kelihatan. Ya, ini dosa besar. Apalagi di kota seperti ini godaannya besar ya. Karena banyak yang nggak puasa. Ya. Yang kedua di antara amalan utama prioritas di bulan puasa adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW, beliau sangat bersemangat membaca Al-Quran. Bahkan beliau kalau bulan Ramadan itu didatangi oleh Jibril untuk bersama-sama belajar Al-Quran. Maka hendaknya bagi kita untuk semangat membaca Al-Quran. Punya target. Ya, sehari berapa juz, begitu. Ya, waktunya juga ditargetkan. Misalkan habis subuh 1 juz, ya nanti jam 9 lagi misalkan, atau habis zuhur dan lain sebagainya. Ya, ditargetkan. Dulu para ulama, masya Allah, luar biasa. Ada yang 3 hari hatam sekali. Ada yang 2 hari hatam sekali. Ada yang 1 hari bisa hatam sekali. 30 juz. Bukan juz 30 saja. Bahkan Imam Syafi'i pernah diceritakan, Imam Syafi'i itu bisa hatam sehari, hatam 2 kali. Ya. Itu kalau kita kayaknya mustahil kayaknya. Bisa sekali aja sebulan, Masya Allah. Udah merasa wali-wali Allah udah. Bisa sekali sebulan aja udah ya kesuksesan. Ya. Tapi mari kita bersemangat semaksimal mungkin lah ya. Semaksimal mungkin. Ya kalau bisa ya mungkin 3 atau 4 kali misalkan ditargetkan, ya sehingga apa kita meraih pahala yang sangat besar. Karena pahalanya membaca Quran ini luar biasa. 1 huruf yang kita baca dilipat gandakan berapa? 10. Itu minimal 10 itu, ya minimal 1 huruf
Itu kalau satu halaman itu kira-kira 500 huruf. Berarti kalau dikalikan 10 udah 5.000. Kalau satu juz sudah 100.000. Kalau 30 juz itu sudah jutaan. Ya, jutaan pahala yang kita raih. Oleh karenanya mari kita semangat untuk membaca Al-Quran. Dan ini perlu dilatih sejak sekarang. Karena godaannya banyak. Terutama godaan apa? Godaan HP, betul. Ya, godaan HP, godaan media sosial, godaan sinetron, drakor, ya, godaan, kalau ibu-ibu mungkin godaannya apa? Masak-masak gue, ya, pengen masak ini, masak itu, akhirnya seharian di dapur aja kerjanya, habis waktu di dapur. Baik, yang ketiga, amalan inti di bulan Ramadan adalah sholat tarawih, sholat malam. Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita usahakan, ya, lebih-lebih kalau kita sholatnya berjamaah di masjid bersama imam sampai selesai. Nabi bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya sholat semalam suntuk, penuh sampai subuh. Padahal kita sholat tarawihnya paling nggak nyampe 1 jam, tapi sudah dihitung mendapatkan pahala semalaman penuh, Masya Allah. Kalau perempuan gimana? Di masjid apa di rumah? Kalau di masjid emang nggak boleh? Boleh. Ya. La tamna'u ima Allah masajidawa wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang ya wanita-wanita untuk pergi ke masjid selama menjaga adab-adabnya, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi kalau kamu masjid tidak mengapa juga, asalkan menjaga adab-adabnya, ya. Apalagi biasanya kalau di rumah ini biasanya mungkin males, ya, jadi perlu untuk ke masjid, ya, perlu ke masjid. Tapi kalau misalkan mau di rumah, itu juga lebih baik. Jadi boleh dua-duanya, mau di rumah boleh, mau di masjid juga boleh. Baik. Yang keempat, di antara amalan inti di bulan Ramadan adalah sedekah. Sedekah. Karena bulan Ramadan adalah bulan cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan kasih sayangnya di bulan Ramadan, maka hendaknya bagi kita pun untuk menyayangi saudara-saudara kita, terutama bagi mereka yang melemah, bagi mereka yang membutuhkan, para fakir, miskin, anak-anak yatim, para janda, korban bencana, dan lain sebagainya. Hendaknya bagi mereka, bagi kita untuk semangat. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, kana Rasul sallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau udah masuk bulan Ramadan. Kalau udah masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan digambarkan oleh beliau, Nabi itu ajwadu minar rihil mursalah, lebih kenceng sodakohnya di bulan Ramadan daripada angin yang kencang, angin yang berhembus. Maka kita harus semangat untuk ya
bersedekah di bulan Ramadan ini. Termasuk yaitu sedekah yang paling utama di bulan Ramadan adalah sedekah untuk orang-orang yang berpuasa, untuk buka bersama misalkan. Ya. Itu ada hadisnya, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri shaim la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang memberi makan kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, dan pahala dia sendiri tidak berkurang. Jadi kalau kita misalkan nih ngasih 50 porsi misalkan untuk orang yang berpuasa, itu mendapatkan pahala 50, dan pahala kita sendiri tidak berkurang. Bahkan dulu ada seorang ulama ussalaf, setiap hari bulan Ramadan beliau ya mempersiapkan 500 porsi setiap hari. Ya, setiap hari menyiapkan 500 porsi untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, diutamakan untuk para fakir miskin. Ini luar biasa. Ya. Nah, bisa memberi makan untuk orang yang berpuasa itu bisa dengan berbagai cara. Satu, ngundang makan di rumah. Kita masak, kemudian apa? Kita ajak teman, kerabat, tetangga untuk buka di rumah kita. Itu bisa. Ya, opsi yang kedua, kita masak atau mungkin sekarang beli ya beberapa porsi, lalu kita bagikan, mungkin di masjid, apalagi kalau biasanya ada kajiannya ya, ada kajian terus buka bersama misalkan, nggak apa-apa, atau dibagi-bagi ke tetangga. Yang ketiga, kita kasih sembako, bahannya, itu juga bisa. Bisa juga dikasih fulusnya, dikasih apa? Uangnya. Bisa juga transfer misalkan, nanti untuk beli, untuk buka, untuk sahur. Ya, nah, cuma repotnya kalau dikasih uang ini orangnya harus terpercaya ya. Takutnya nanti kita kasih uang bukannya dibelikan makanan, dibelikan rokok lagi, dibeliin pulsa, ya, dibeliin baju lebaran atau yang lain. Baik. Terus yang kelima, di antara amalan inti di bulan puasa juga adalah doa. Banyak berdoa. Terutama di bulan Ramadan. Doa itu kapan saja dianjurkan, tapi di bulan Ramadan lebih utama lagi. Makanya di tengah-tengah ayat puasa itu, ketika Allah menjelaskan tentang puasa dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'a." Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku apa? Dekat. Ayat ini tentang doa, itu di tengah-tengah ayat tentang puasa. Menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan doa saat berpuasa. Dan Nabi juga mengabarkan, salah sudah awatin la turat, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Ya. Yang pertama doanya orang yang berpuasa. Yang kedua orang yang safar. Yang ketiga doanya orang tua. Orang tua untuk anaknya. Jadi doa orang berpuasa mustajab. Lebih-lebih di 2 waktu. Satu, saat menjelang akan berbuka. Ya. Lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turat. Kata Nabi, untuk orang yang berpuasa itu ketika menjelang berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Makanya kita mau berbuka puasa itu hendaknya kita sibuk apa? Doa, bukan sibuk mempersiapkan 4 sehat 10 sempurna. Nah, ini kadang-kadang kita terlalu sibuk sama
jajan, sibuk sama makan, akhirnya malah lupa berdoa. Ya, ya boleh kita mempersiapkan ya, tapi jangan lupa doanya. Ya, makanya nggak usah terlalu ambisius untuk balas dendam. Sederhana saja. Nabi itu bukannya apa sederhana? Apa? Kurma sama air putih. Ya, kalau kita kan Masya Allah gitu ya. Sepanjang jalan dibeli semuanya. Ya, padahal nanti nggak kemakan kadang. Mubazir. Ya, tadi 4 sehat 10 sempurna. Gorengannya, es tehnya, somainya, batagornya, kuenya. Akhirnya nanti pas terawih, ngantuk kekenyangan. Nah, waktu yang kedua yaitu waktu sahur. Itu waktu yang mustajab juga. Kenapa? Karena itu termasuk sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kan Allah turun ke langit dunia ya. Kemudian mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Nah, ini mumpung kita bisa bangun sepertiga malam terakhir, manfaatkan untuk berdoa, istighfar, baca Quran. Makanya habis sahur jangan tidur lagi. Habis sahur jangan malah nonton lawak. Biasanya acara TV kalau pas bulan Ramadan seru-seru ya. Yaitu salah satu godaan juga untuk menghalangi kita dari ibadah. Makanya godaan bulan Ramadan itu banyak juga. Maka kita harus fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang keenam, khusus untuk ibu-ibu ya, di antara yang dianjurkan adalah ya, mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak. Walaupun itu juga tugasnya siapa? Bapak juga ya, tapi ibu-ibu lebih ditekankan karena yang paling banyak bersama anak-anak biasanya ibu-ibu. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik mereka untuk sholat, mendidik mereka untuk berpuasa. Dulu wanita-wanita di zaman Nabi mendidik anaknya untuk berpuasa. Kalau anaknya ada yang nangis, dikasih apa? Mainan. Sampai lupa dengan laparnya. Begitu mereka mendidik anak-anak mereka supaya apa? Tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, yang salihah. Sehingga ketika sudah balik sudah terbiasa untuk beribadah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, kita semuanya pingin anak-anak kita apa? Menjadi anak-anak yang saleh, yang salihah. Tapi kalau kita pingin ya berarti harus kerja keras untuk apa? Mendidik dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara amalan untuk ibu-ibu adalah menyiapkan sahur dan buka puasa. Itu tugas intinya. Tugasnya siapa? Tugasnya ibu-ibu ya. Urufnya begitu Bu ya. Uruf itu apa? Kebiasaannya. Ya, jangan bilang mana nggak ada dalilnya Ustaz. Nggak ada dalilnya. Kalau tugasnya ibu-ibu itu masak, mencuci, ya betul nggak ada dalilnya secara khusus. Tapi adatnya seperti itu dan adat itu bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tidak bertentangan dengan syariat. Makanya kaidah dalam fikih itu al-ada muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya, nanti bapak-bapak tugasnya apa? Tugasnya bantu aja. Bukan berarti nggak bantu. Boleh, tapi itu tugas intinya ya istri, tugas ibu, ya tugas intinya ibu-ibu. Ya, bapak-bapak bagian nyicip aja. Intinya itu termasuk salah satu tugas wanita muslimah
Dan niatkan ketika kita nyiapkan sahur, ketika kita nyiapkan buka puasa, niatkan itu untuk dalam rangka apa? Ibadah, supaya menjadi pahala. Ya, karena suatu pekerjaan kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah, ya, masakannya pun nanti hasilnya apa? Enak. Tapi kalau kita ngerjakannya sambil ngomel-ngomel, ngerjakannya sambil gerundel, gerundel apa Pak? Ya, bahasa Sundanya apa? Ini udah paham Bu ya? Sambil ngomel-ngomel gitu loh ya, sambil itu akhirnya nanti masakannya juga ya kacau nanti rasanya, beda ya kan? Makanya ibu-ibu biasanya kadang kan masakannya kadang enak, kadang berantakan, tergantung apa? Mood kita juga ya kan? Nah, makanya niatkan, jangan cuma sekedar ini adalah tugas seorang wanita, tapi ya jadikan ini sebagai apa? Pahala kita, ladang ibadah kita. Baik, saya kira itu para akhwat dan ummahat yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini menjadi apa? Bekal bagi kita menyongsong bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa 'inna fihi ala ta'atika ya taqabbal minna ya arhamar rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberi kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya jika ada pertanyaan, kita kasih waktu 2 atau 3 pertanyaan. Ya Ustaz, sudah ada yang nunjuk dari tadi Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, itu bertanya Ustaz, mengenai yang akan datang sekarang ini kan kebanyakan masjid sholat berjamaah lalu membaca Yasin 3 kali, apakah itu dibenarkan? Nisfu Sa'ban ya? Ya, nisfu Sa'ban cuma sekarang. Terus yang kedua, tadi tilawah Quran itu Ustaz seperti yang berlomba itu, apakah dibenarkan gitu kalau semisal kita tilawah sendiri atau ada yang bersama-sama gitu Ustaz? Kadang-kadang kan ibu-ibu pengajian bareng gitu, ngejar istilahnya ngejar ahkam gitu. Ya, baik. Itu aja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, pertama itu adalah malam yang istimewa. Ada hadisnya memang yang disahihkan oleh sebagian ulama tadi yang sudah kita sampaikan. Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni semua dosa-dosa hambanya kecuali 2 orang, orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuhan. Jadi memang malam itu adalah malam yang istimewa. Namun walaupun malam itu istimewa, tidak dinukil dari Nabi dan para sahabat bahwa mereka melakukan amalan-amalan ibadah secara khusus, ritual-ritual secara khusus. Ya, seperti sholat khusus yang disebut dengan sholat nisfu Sya'ban atau sholat alfiyah. Sholat alfiyah itu 1000. Jadi nanti baca alhamdulillah sekali, kemudian al-ikhlas 10 kali dalam 1 rakaat. Ya. Kemudian nanti baca juga apa? Yasin misalkan sekian kali. Semua itu tidak ada dalilnya. Ada doanya juga secara khusus, doa nisfu Sya'ban, semua itu tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalam kitab-kitab hadis, itu buatan orang-orang. Itu termasuk kebid'ahan dalam agama. Ya, kebid'ahan. Bid'ah itu apa? Amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dan para sahabat. Dan itu memberatkan
Coba misalkan sholat alfiyah 1000 rakaat, itu sholat apa? Memberatkan. Sudah nggak ada contohnya, memberatkan lagi. Akhirnya kadang sebagian orang kebablasan, besoknya subuhnya malah nggak sholat. Padahal itu yang paling penting, malahan sholat subuhnya itu malah yang paling penting. Jadi tidak ada hadis tentang amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Ya, ya boleh amalan-amalan biasa yang biasa kita lakukan, silahkan. Ya, sholat malam misalkan, kemudian baca Al-Quran, tapi jangan ada keyakinan pengkhususan. Ya, kalau kita khususkan dengan amalan-amalan tertentu, doa-doa tertentu, sholat tertentu, ya itu yang tidak ada apa? Dalilnya. Jelas ya? Jadi amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, wa khairul hadi hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Jadi tidak perlu ikut-ikutan. Ya, tidak perlu untuk ikut-ikutan acara-acara seperti itu. Mending kita ibadah yang ada dalilnya. Ya, masih banyak amalan-amalan ibadah yang ada dalilnya yang belum kita amalkan. Kita ngamalkan yang ada dalilnya saja sudah capek. Ngapain ngamalkan yang nggak ada dalilnya? Udah capek, nggak ada pahala lagi. Ya, nggak ada faedahnya. Sama seperti kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang beribadah nggak pakai tuntunan Nabi itu seperti orang yang bepergian ngisi kopernya dengan kerikil pasir, nggak ada manfaatnya, hanya bikin pegel aja, bikin capek, bikin habis waktu, ya tenaga, ya tapi nggak ada faedahnya. Ya jangan sampai kita seperti itu. Jadi amalkan yang ada dalilnya saja. Ya, yang nggak ada dalilnya tidak perlu untuk kita merepotkan diri ya mengamalkannya. Gitu Bu ya? Iya. Satunya apa tadi ya? Oh, pas bulan Ramadan. Boleh sendiri-sendiri. Kalau mau bareng sama teman juga boleh. Seperti Nabi juga dulu pernah sama Jibril. Ya. Tapi yang paling penting yang sendiri-sendiri ya. Karena kalau bareng-bareng itu kadang kalau nunggu bareng-bareng ya sebentar nanti. Ya, mending yang paling penting adalah sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan mau bareng-bareng juga tidak mengapa untuk memotivasi kita. Ya, untuk yang penting jangan pakai mikrofon. Kalau pakai mikrofon itu pertama bisa menodai keikhlasan kita, yang kedua mengganggu orang. Apalagi kalau bacaannya masih banyak salahnya, sudah banyak salahnya, pakai mikrofon lagi, ya. Nah itu kadang biasanya habis tarawih pakai mikrofon, itu banyak ganggu, nggak boleh, ya nggak boleh, ya. Kadang-kadang anak-anak malah yang baca banyak salahnya, gitu ya. Jadi sebaiknya apa sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan mau sama temennya juga tidak mengapa, asalkan tadi jangan pakai mikrofon. Iya Ustadz, kalau di kami ya, jadi pengajian itu memang banyak tapi sendiri-sendiri dan kami mempunyai ustadzanya begitu. Bagaimana itu Ustadz? Iya nggak apa-apa. Ya, bersama artinya juga kita mentadaburi Al-Quran begitu. Iya nggak apa-apa. Ya. Tapi maksud saya untuk membaca Al-Quran nggak harus nunggu bareng-bareng seperti itu. Iya Ustaz, tidak. Nanti sendiri karena ada beberapa orang yang mendengarkan. Iya. Kalau itu kan cuman paling waktu tertentu saja kan. Itu kan cuma waktu tertentu. Jadi maksud saya perbanyak di rumah membaca Quran. Nah, nanti kalau itu hanya untuk sebagai penyemangat ya nggak apa-apa. Nah, ya. Ada lagi Ibu? Dua lagi ya? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Satu lagi. Ibu. Nanti saya yang ngasih pertanyaan. Ibu ini banyak pertanyaan. Ya, sok silakan Ibu, mumpung ada kesempatan. Jangan nanti bertanya gitu loh. Silakan Ibu. Nggak ada? Ya. Oh iya, ada Ustadz satu lagi.
Bu Ustada Ana. Afwan, Ustadz mau bertanya Ya, mengenai malam Lailatul Qadar, Ustadz. Kan banyak keutamaan yang menjelaskan bahwa yang paling utama di malam ganjil ya Ustadz ya. ya. Tapi di mana Ustadz menghitung malam ganjil itu kan kadang-kadang saumnya itu ada yang di awal atau yang belakangan. Jadi ganjil sama dengan itu menurut siapa kan itu? Karena kalau yang duluan berarti ganjilnya hari ini, kalau yang belakangan berarti ganjilnya besok, Ustaz. Jadi kita harus bagaimana, Ustaz? Kita harus bagaimana? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, yang paling penting pokoknya 10 hari terakhir, ya, gaspol untuk ibadah semuanya tanpa membeda-bedakan antara ganjil atau genap. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita pilih-pilih, ya, hanya pas ganjil saja, bisa jadi apa? Ya, tadi memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Ganjil itu apakah hitungannya dari depan atau dari belakang? Karena bisa jadi bulan itu 29 atau 30. Makanya hendaknya bagi kita pokoknya 10 hari terakhir, ya udah full untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah rahasia kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan. Supaya kita mengisi semuanya untuk beribadah. Karena kalau dikasih tahu, oh malam 27 Lailatul Qadarnya, akhirnya apa? Semangatnya cuma malam 27 saja. Tapi kalau tidak diberitahu, akhirnya semua malam pada 10 hari terakhir mati, Pak. Ya benar, lagi diganti. Tadi baru diganti kan? Nah. Nggak bisa. Satunya bunyi nggak ya? Satunya bunyi nggak ya? Kenapa? Ya intinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar caranya adalah dengan apa? Mengisi 10 hari terakhir dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sholat, dengan doa, dengan membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu iktikaf. Ya, itu termasuk yang disyariatkan agar bisa lebih fokus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu untuk
terlalu ribut kapan malam Lailatul Qadarnya, mencari kapan malam Lailatul Qadarnya, ya, karena malam Lailatul Qadar itu memang sengaja dirahasiakan oleh Allah supaya kita apa? Supaya kita semangat mencarinya di 10 hari terakhir. Nah, wallahu a'lam. Baik, sekarang saya ya yang ngasih pertanyaan. Siap-siap Ibu, Ya, lihat buku kalau bisa. ada 4 pertanyaan. Ya. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Dulu Ibu kalau mau Apa 5 keutamaan bulan suci Ramadan? ya, Tanpa lihat catatan ya. enggak Ustaz, udah pada pintar-pintar. Alhamdulillah. Ayo Ibu nunjuk, Iya. nunjuk. Pintar, pintar. Iya tuh. Ada Ustaz 2 orang malah nunjukin juga. Ya, kalau boleh lihat catatan mungkin semuanya. Bismillah, dibukanya pintu ampunan. Ya, terus bulan ampunan. Terus yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. 3, ada malam yang terbaik itu malam Lailatul Qadar. 4, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. setan. Ya. Terus satu lagi? Kalau benar setan-setan, Satu lagi? ampunan kan juga. Ah, ya. Iya. Pahalanya Pahalanya dilipat gandakan. Thayyib, ahsan, barakallahu. Iya. Thayyib, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa saja bekal yang perlu kita persiapkan menyambut bulan Ramadan? 5 saja. 5 saja. Silakan Ibu. Bekal Menyambut bulan Ramadan. Boleh lihat. boleh lihat tuh, lihat tuh Ustaz tunjuk semua Ustaz. Iya. Bertobat. Betul. Berdoa, Berdoa. bekal Ilmu. melatih atau membiasakan diri, Ya, melatih diri. Nah, membiasakan. Terus? menjernihkan hati, Betul, menjernihkan hati. Sama satu lagi, ingat kematian. ingat kematian. Ahsan. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, boleh lihat buku ya Ustaz? Boleh. Ya. Udah. Gampang-gampangan aja dah. Amalan-amalan inti muslimah di bulan Ramadan. Udah ada yang nunjuk Ustaz dari tadi. Ayo, Puasa, puasa. kedua membaca Al-Quran, Yang jawab saja Bu ya. Jangan rapat. yang ketiga sholat tarawih, Salat tarawih. Terus sodako, sedekah. yang kelima banyak berdoa Banyak berdoa. saat berbuka dan sebelum sahur, dan sahur, Baik, terus apa lagi? mendidik anak-anak, Mendidik anak-anak. Terus menyiapkan buka puasa dan sahur. menyiapkan buka puasa dan sahur. Ahsan. Barakallahu fiik. Satu lagi. Satu lagi, lihat buku ya Ustaz, catatan. Yang terakhir nggak boleh. Ayo. Apa saja syarat-syarat taubat? Iya. Iya, ada Ustaz. Ada 4 syarat ya. Iya. Menyesali. Nah, terus tidak mengulangi lagi. melakukan kebaikan itu Nah, mengiringnya dengan amal kebaikan. Satu lagi. lagi bila kesalahan itu berhubungan dengan manusia tidak bisa Nah, meminta maaf atau mengembalikan ya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Demikian
yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.